Oke, nah kita mulai ya, teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama Asa Growth untuk membahas stres. Jadi waktu Asa Growth bilang bahwa untuk membuat webinar tentang stres, saya senang banget. Karena sebenarnya kita lebih banyak terpapar dengan edukasi untuk kesehatan mental, tapi yang condong ke arah gangguan. Untuk yang stres ini biasanya masih jarang di track nih. Masih jarang kita dengar, walaupun sekarang memang sudah mulai banyak. Nah, ini sesinya memang akan seperti kuliah mungkin, tapi mudah-mudahan nggak seperti kuliah, mudah-mudahan tetap menyenangkan buat ibu-ibu semuanya, dan bisa memberikan sesuatu yang bisa dibawa pulang nih sesudah mengikuti ini, paling tidak untuk diri kita sendiri. Oke, nah kenapa kemudian saya sampaikan kepada Sagrowth bahwa judulnya halo stres gitu. Saatnya nih bersahabat dengan stres. Karena sebenarnya stres itu kalau kita bisa track, kalau kita bisa sadari sejak awal, maka progres stres ini tidak akan beranjak kepada stres yang sifatnya kronis. Karena kalau sudah seperti itu, penanganannya akan lebih berat, dan itu sebenarnya yang memunculkan gejala-gejala gangguan tertentu gitu. Nah, oke, sebelum kita mulai, saya sapa-sapa dulu. Ada teman-teman yang saya kenal. Halo Mbak Nina, halo Bu Eci, ada juga Ibu Ayu Wulan, Ibu Liza Susfa. Oke, dari awal Bros. Pekanbaru ya, Bu? Saya sebelumnya juga di Pekanbaru, Bu, SMA-nya. Wah, senang sekali. Oke. Nah, kita mulai, teman-teman. Oke. Let's track our stress first. Dari skala 0 sampai 10, coba ibu-ibu dan teman-teman pikirkan dari 0 sampai 10. Adakah dalam 1 minggu ini pikiran yang mengganggu, yang mungkin membuat tidurnya terganggu, atau makannya terganggu, yang pokoknya mengganggu keberfungsian sehari-hari dalam taraf yang rendah. Tidak perlu dibilang ke saya, cukup disimpan untuk ibu dan teman-teman sendiri. Oke. Apakah sudah? Apakah bisa di-track perasaan tidak nyaman, pola perilaku yang berubah dalam 1 minggu ini karena merasa ada sesuatu yang mengganggu nih kayaknya. Oke, sudah. Kalau misalnya nanti dalam proses penjelasan ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, sangat boleh, silahkan ditanyakan di kolom pertanyaan atau langsung ke moderator. Oke, nah kita lanjut ya. Ini dia nih, fakta tentang stres. Oke, bentar. Nah, fakta tentang stres ini dilakukan oleh APA. APA ini kalau di Indonesia seperti HIMSI, Himpunan Psikologi. Kalau APA ini di Amerika. Nah, APA melakukan survei tentang stres. Nah, hasilnya begini, ini luar biasa ya. Bahwa lebih dari 3/4 orang dewasa itu melaporkan gejala stres fisik ataupun emosional. Nah, kalau kita lihat nih, sakit kepala, merasa lelah, atau adanya perubahan kebiasaan tidur. Nah, ini tadi kenapa kemudian saya bertanya kepada ibu-ibu dan teman-teman, apakah ada yang merasa seperti ini, gejala-gejala seperti ini, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya 44% ini lumayan banget ya. Berusaha untuk menemukan cara untuk mereduksi atau meredakan stresnya. Dan ternyata berolahraga atau berjalan kaki itu memang meredakan stres. Coba ibu-ibu dan teman-teman sudah olahraga kah minggu ini? Karena memang untuk
beberapa, kalau yang saya temui ya, kita masih sulit nih untuk menggiatkan olahraga ini, walaupun sebenarnya evidence base-nya banyak ya bahwa olahraga itu punya banyak manfaat untuk tubuh kita. Nah, salah satunya untuk mereduksi stres ini. Ada juga yang mendengarkan musik. Kemudian lebih dari 1/3 atau 37%-nya ini dengan bersosialisasi. Sosialisasi ini tidak harus dengan teman atau rekan atau kolega, tapi juga bisa dengan keluarga. Artinya ada social interaction, ada interaksi sosial. Itu. Kemudian hampir setengah dari orang dewasa mengatakan bahwa mereka terbangun malam hari karena stres di bulan berikutnya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa stres ini sifatnya memang akumulatif dan dia akan berulang kalau tidak tertangani dengan baik. Nah, kemudian hampir 3 dari 5 orang dewasa mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak dukungan emosional. Artinya memang dukungan emosional ini memegang peranan yang penting sekali gitu. Misalnya seorang istri mungkin dukungan emosional bisa didapat dari suami, atau seorang anak bisa mendapatkan dukungan emosional dari orang tua atau keluarga terdekat, dan seterusnya seperti itu. Artinya yang penting kita ketahui bahwa dukungan emosional itu sangat penting. Oke. Nah, ini pemicu stres. Pemicu stres zaman now banget ya, ibu-ibu dan teman-teman. Kita bisa lihat nih, kalau misalnya dengan macet, wah, kalau saya bulak-balik nih, saya kebetulan tinggal di Bekasi, Cikarang, Bekasi, dan menuju Jakarta itu luar biasa macetnya. Kalau tidak bisa meregulasi stres, kayaknya saya udah burn out sampai di Jakarta gitu. Luar biasa ya, bahwa memang sebenarnya sebatas stres aja, sebatas macet aja itu bisa memicu stres kalau kita tidak pandai-pandai mengaturnya gitu. Nah, belum lagi nanti misalnya tugas yang teman-teman yang sekolah atau teman-teman yang berkuliah, deadline tugas itu salah satu yang sebenarnya hal-hal ini termasuk pemicu stres yang berat atau seperti apa. Oke, kemudian ada relasi, hubungan romantis, itu juga salah satu yang bisa memicu stres. Misalnya contoh kecil aja, karena ingin pasangan misalnya nih beliin sarapan dong, tapi dia kayak antara mau nggak mau, ya nanti ya mah, aku ngerjain ini dulu. Nah, padahal kita udah lapar banget dan sudah terkomunikasikan, ternyata nggak juga. Nah itu kan, aduh gimana sih ini, padahal kan udah minta gitu. Oh, mau makan lapar nih, itu kan sebenarnya sesuatu yang di luar keinginan kita, harapan kita kan seperti itu, ternyata suami nggak bisa. Nah itu sesuatu, itu contoh kecil yang memang bisa menimbulkan stres juga tuh. Oke, terus kita lihat nih, ada di dunia kerja. Rasanya udah nggak tabu ya kalau misalnya dengan pekerjaan kita sering merasa ada hambatan atau tekanan tertentu, belum lagi deadline, atau aduh ini kok banyak banget sih job desk-nya jadi tumpang tindih, yang seperti itu. Atau dalam relasi kita dengan teman pun ini dapat kemudian memicu stres, gesekan-gesekan yang seperti itu. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau ada Bapak proklamator, ini ada Bapak stres. Jadi, kenapa beliau dibilang Bapak stres? Karena memang beliau yang banyak dari awal meneliti tentang stres ini. Jadi, apa stres, faktor-faktor, jenis-jenis, dan sebagainya. Nah, beliau sendiri nih, ibu-ibu dan teman-teman mengatakan bahwa stress is the spice of life. Gitu. Absence of stress is death. Artinya, ya, stres itu wajar sebenarnya kita rasakan. Jadi kayak sayur tanpa garam itu hambar. Nah, hidup tanpa stres pun jadi tidak berwarna gitu. Berarti stres ini sebenarnya wajar kita sebagai manusia alami gitu. Cuma dalam kadar tertentu, dalam kadar yang bisa ditolerir gitu. Mungkin nggak sih stres nggak ada? Nggak ada. Stres itu nggak adanya ya kayak seperti beliau. Stres itu tidak ada ketika kita sudah mati. Kenapa kemudian agak menarik? Kenapa kemudian
nggak mungkin gitu stres nggak ada dalam kehidupan. Nah, oke, kita akan balik dulu, kita akan lihat dulu ya definisi stresnya teman-teman. Nah, ini stres itu suatu kondisi di mana keadaan tubuh terganggu atau terjadi ketidakseimbangan, jadi tidak seimbang. Karena adanya tekanan psikologis yang dihasilkan akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dengan kemampuan kita memenuhi tuntutan yang ada. Nah, jadi balik lagi nih tadi ke yang stres, bahwa stres kan bilangnya tidak ada itu kalau kita sudah mati, sudah meninggal. Nah, kalau kita balikan ke definisi stres ini, bisa kita lihat bahwa stres itu karena ketidakseimbangan, karena tekanan psikologis. Jadi, kalau kita simpulkan kenapa stres itu kemudian tidak mungkin tidak ada itu, ya karena kita memang hidup di dunia yang nyata, realita bahwa kemungkinan terjadinya gesekan antara tuntutan dengan kemampuan kita itu sangat besar. Contoh sederhana aja lah, kita pengennya tidur-tiduran nih, tapi kita tetap harus pergi bekerja. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang berlawanan antara harapan kita dengan realitanya seperti apa gitu. Ini contohnya bahwa nggak mungkin stres itu nggak ada dalam kehidupan kita. Gitu. Sampai ini teman-teman masih bisa diikuti. Mudah-mudahan nggak jadi kayak kuliah ya kita. Karena saya sebenarnya inginnya memang kita aktif, makanya saya memang minta pada Asagrowth kalau bisa dibatasi 5 saja. Jadi kita bisa interaksinya enak gitu. Gitu. Oke, sekarang kita lihat nih. Jadi kenapa sih seseorang bisa merasakan stres? Nah, jadi ini nih dikatakan bahwa tuntutan dari lingkungan lebih tinggi dari kemampuan untuk menyelesaikan tuntutan tersebut. Jadi misalnya nih, kita kayak contoh di dunia kerja, tuntutannya tinggi bahwa misalnya kita harus menyelesaikan tugas A dengan deadline-nya esok hari. Padahal yang ini aja tugas yang sekarang ini belum selesai. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan tugas itu esok hari sementara yang ini belum selesai? Ini kan sebenarnya cukup amat sangat membebani kita secara psikis. Nah, kalau kita simpulkan, maka bisa kita katakan bahwa stres itu persepsi psikologis kita terhadap tekanan. Jadi bagaimana kita secara psikologis menilai bahwa ini adalah satu tekanan yang memang memberikan tekanan juga kepada kita gitu. Artinya membuat kita merasa tidak nyaman dan merasa terancam, merasa ini sesuatu yang mengancam kesejahteraan kita gitu, kesejahteraan psikis atau fisik kita. Nah, kalau saya suka bilang nih, kalau lagi bawain materi tentang stres tuh, biar gampang diingatnya tuh, kita bilang ekspektasi dan realita tuh nggak cuco-meong gitu. Jadi memang apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ternyata realitanya nggak sama, ini berbenturan. Jadi ada gap, ada jurang, yang akhirnya dia nggak gitu, nggak langsung aja, aku pengen kopi, langsung ada kopi, nggak gitu. Jadi ada gapnya. Untuk menyelesaikan si tuntutan itu harus ada effort yang memang effort ini baru dihasilkan dengan adanya tekanan yang diberikan oleh si trigger atau stresor itu. Gitu. Stresor ini sesuatu yang memunculkan stres, yang membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, itu yang stresor. Dia akan muncul dalam reaksi fisiologis atau ketubuhan. Direspon nih oleh tubuh kita. Baik dari otot, fungsi pencernaan. Otot tuh kayak kadang kita kalau sedang dilanda stres, mungkin banyak teman-teman ibu-ibu yang merasakan fatigue atau lelah banget, kok kayaknya nggak ada apa-apa tapi capek banget ya. Pulang-pulang kerja kok capek banget padahal nggak gimana-gimana. Nah, itu bisa jadi karena memang sedang ada stres yang dirasa. Kemudian fungsi pencernaan. Fungsi pencernaan terganggu. Kemudian ada yang juga mengalami nyeri lambung atau GERD. Saya pernah dapat pasien di rumah sakit, jadi beliau mengeluhkan GERD, itu sudah menjalani pemeriksaan medis dengan beberapa bagian, kemudian dirujuk ke saya, dan ternyata sumbernya adalah stres. Jadi begitu hebatnya stres,
sampai mempengaruhi tubuh kita gitu ya. Kemudian ada juga dia mempengaruhi pernafasan, reproduksi, sampai imunitas dan memori. Coba teman-teman dan ibu-ibu ingat-ingat lagi, kok kayaknya lagi stres itu jadi nggak konsentrasi ya. Kok kayaknya lagi stres itu jadi susah banget ingat, tadi apa ya, dia ngomong apa ya, apa. Jadi kita butuh berulang kali gitu untuk dapat kemudian menangkap apa maksud dari lawan bicara atau apa yang perlu kita ingat gitu. Nah, itu memang terganggu dan itu memang salah satu kerjanya stres. Nah, kita bisa lihat ketutupan kah ini sebentar. Oh. Nah, ini dampak stres bagi tubuh kita. Ini disampaikan oleh Paul 2010 yang lalu. Jadi kalau untuk brain and nerve, kita merasa sakit kepala, kehilangan energi, sedih berkepanjangan. Nah, memang seperti yang tadi saya katakan bahwa stres yang tidak tertangani dengan baik itu memang akan melarikan ke gangguan-gangguan lainnya. Nah, bisa jadi gangguan panik, bisa jadi gangguan kecemasan, bahkan depresi gitu. Oke, kemudian di stres ini juga akan berdampak terhadap permasalahan kulit, otot, seperti yang tadi kita bilang ya, bahwa adanya gangguan terhadap otot, kemudian jantung, hati. Jantung ini biasanya palpitasi atau detak jantung yang semakin kencang dan meningkat, biasanya jadi peningkatan tekanan darah dan selainnya dan lain-lainnya ini. Kemudian untuk perut dia juga mempengaruhi, ada sakit perut, itu GERD atau peningkatan berat badan. Kenapa ini bisa mempengaruhi? Karena beberapa orang yang stres itu condongnya biasanya jadi memunculkan rasa lapar yang berkelanjutan. Kenapa bisa jadi lapar ini nanti kita lihat di belakang. Kemudian nih banyak ada juga mempengaruhi sistem reproduksi kita. Jadi untuk kita yang perempuan begitu stres biasanya jadi mengalami nyeri menstruasi yang hebat, atau misalnya untuk yang sudah menikah, jadi untuk hasrat seksualnya jadi menurun karena stres ini. Kalau untuk laki-laki bisa menyebabkan impotensi, produksi sperma yang menurun, dan sama juga menurunkan hasrat seksual. Ini salah satu dampaknya stres. Dan yang sangat berbahaya mengganggu imun sistem kita. Jadi itu kenapa untuk dalam masa pandemi ini kita nggak cuma harus mampu menjaga kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Karena memang kayak yang kita tahu mereka satu kesatuan gitu ya teman-teman ibu-ibu. Gitu satu tumbang yang satu pun akan terpengaruhi dan akan terasa banget ya ini salah satunya dia mempengaruhi imun sistem, si kesehatan psikis kita. Oke. Nah, ini kita tutup lagi. Oke. Nah, ini adalah respon stres dan kortisol. Ibu-ibu dan teman-teman udah familiar belum dengan kortisol ini? Jadi kalau kortisol ini kita bilang adalah hormon stres. Kenapa hormon stres? Karena dia baru diproduksi ketika stres datang. Nah, ini saya contohkan dengan tikus. Jadi waktu itu sedang membawakan untuk fobia. Tapi ini boleh diganti, boleh dibawakan ke diri sendiri apa kira-kira yang menekan, apakah pekerjaan atau apa. Ini saya contohkan aja ya tikus. Ketika tubuh kita itu pintar banget memang mendeteksi sesuatu yang membahayakan untuk kita. Di sini anggaplah saya takut tikus misalnya. Wah, takut banget begitu lihat tikus di jalan, itu kan berarti sesuatu yang sifatnya membahayakan buat saya. Artinya saya langsung merasa tidak nyaman dengan adanya si tikus itu gitu. Begitu melihat itu, otak kita akan langsung mengirimkan sinyal dan alarm kepada hipotalamus nih. Wah, ini ada sesuatu nih, bahaya nih, danger gitu. Mayday gitu. Nah, terus ketika itu
si hipotalamus ini akan mengirimkan signal untuk menghasilkan kelenjar adrenal kita, menghasilkan yang disebut dengan adrenalin dan kortisol. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan fight and flight mode. Jadi kita ketika menghadapi sesuatu yang mencemaskan, pilihannya cuma dua. Apakah akan kita hadapi atau kita lari? Nah, itu kerja dari hormon kita. Nah, kortisol ini kalau dalam jumlah yang proporsional, dalam jumlah yang masih dalam batas wajar, dia punya dampak yang sebenarnya masih baik. Tapi ketika dia sudah diproduksi dalam jumlah yang besar, nah kortisol ini nih yang kemudian mempengaruhi si beberapa gangguan ini tadi, termasuk salah satunya lapar tadi saya bilang. Nah, itu kerjanya kortisol karena dia memang mempengaruhi sebegitu besarnya di dalam diri kita. Ketika kita sedang stres, ini kenapa dia dibilang dengan kortisol? Karena dia baru diproduksi ketika stres itu datang. Oke, ini gejala stres. Stres itu gejalanya akan muncul sebenarnya dalam tiga aspek: fisiologis, ketubuhan, secara psikologis, emosi, kognisi, dan nanti ada perilaku. Nah, kalau secara fisiologis seperti yang tadi kita sudah sampaikan, dia akan muncul dalam bentuk rasa nyeri dan sakit. Nyeri dan sakit yang mulai berkembang, ada gangguan pencernaan, apakah itu diare, sembelit, kemudian ada peningkatan rasa mual dan pusing. Suka ngerasa nggak sih ibu-ibu dan teman-teman ketika sedang stres itu, atau anggaplah kita belum mengetahui bahwa kita dalam kondisi stres, kok tiba-tiba suka kayak enek, mual nggak jelas, apalagi mah ya. Padahal belum tentu itu mah. Bisa jadi kita memang sedang mengalami stres. Cuma kita belum tahu bahwa kita sedang stres. Kemudian tekanan darah yang meningkat dan sering sakit flu atau masuk angin. Ini yang ringannya ya. Nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba sakit. Kok tiba-tiba flu ya. Kok tiba-tiba perutnya kembung ya. Nggak nyaman ya. Kalau secara emosi, ini mungkin sering kita rasakan. Jadi mood swing, cemas, kayak aduh nggak enak nih, kayak misalnya terganggu sama hal kecil yang biasanya nggak masalah. Biasanya kalau kita baru datang ke kantor atau ke tempat kerja tuh teman-teman bercandain gitu nggak masalah gitu ya. Ya udah bercandain ini, tapi kalau lagi stres suka ngerasa nggak, apaan sih orang lagi ini, nah, terus bete aja bawaannya. Pokoknya moodnya langsung berubah. Wah, tuh happy-happy aja, ternyata begitu mengalami Pak biasa aja jadi luar biasa, jadi sangat mengganggu buat kita. Jadi mudah marah, kalau katanya apa senggol bacok ya, kayak nggak bisa gitu disinggung. Oke, kemudian sulit bersantai dan sulit menemukan kenikmatan pada hal yang biasanya kita sukai. Kalau biasanya kita dengan menonton TV itu cukup membuat senang atau memunculkan emosi yang positif, ini kok kayaknya enggak ya? Kok kayaknya menonton enggak? Nah, biasanya tuh kayak gitu. Hanya itu akan lebih sering keluar. Itu. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, secara kognisi kita akan lebih sering lupa atau sulit mengingat, sulit fokus, sulit konsentrasi, dan penilaian serta pengambilan dalam bentuk perilaku. Jadi memang benar ya, survei dari APA yang tadi di awal kita sudah lihat, bahwa memang ada perubahan perilaku. Apakah pola makan yang biasanya makannya banyak dalam porsi tertentu, kok sekarang jadi nggak pengen makan, atau kok sekarang makannya cuma 1 kali sehari, atau yang biasanya makannya susah-susahan, ogah-ogahan, kok sekarang jadi makan melulu, akhirnya weight gain, akhirnya berat badannya naik. Nah itu. Kemudian juga ada perubahan pola tidur,
ini salah satu yang juga sering dikeluhkan bahwa saya nggak bisa tidur malam. Oh, tidur sih tapi nggak nyenyak. Bangun-bangun pagi tuh rasanya bukannya segar malah pegel-pegel. Atau lagi tidur nyenyak kok kebangun, sering banget kebangun. Seperti itu. Kemudian menarik diri dari lingkungan sosial. Ini misalnya biasanya suka sebelum pandemi pekerjaan ataupun tanggung jawab. Ya gimana enggak? Terus, kita juga kadang karena stres merasa energi kok kayaknya nggak ada energi, kok kayaknya nggak enak aja, fatigue yang tadi balik lagi. Nah itu salah satu. Jadi memang saling terkait. Akhirnya memunculkan gejala seperti ini. Bahkan dalam kondisi yang ekstrim bisa memunculkan ketergantungan alkohol, rokok, ataupun nafsa dan lain-lainnya. Jadi luar biasa ya teman-teman dan ibu-ibu. Yang kalau kata orang, alah stres doang. Alah stres doang itu bisa menghasilkan yang seperti ini. Wah luar biasa ya. Oke. Nah yuk kita lihat dulu stres tipe masing-masing. Ibu-ibu dan teman-teman, ini ada tidak setuju. Nah, ini boleh ditulis atau diketik di handphone. Nanti tulis nominal skornya di sini di sampingnya. Sampai pertanyaan nomor 9. Oke, saya kasih waktu sebentar. 3 menit mungkin cukup untuk men-track kira-kira seperti apa. Jadi kita bisa lihat dulu nih, kira-kira tipe stres kita tipe stres yang mana. Ya, buat ibu-ibu juga yang mungkin selama pembahasan tadi ada pertanyaan, bisa juga langsung memberikan pertanyaan nih di kolom chat. Jadi nanti setelah selesai materi yang diberikan oleh psikolog Feli, ibu-ibu semua juga kita juga bisa langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul selama pemberian materi. Jadi nggak ditutup kemungkinan ya untuk memberikan pertanyaan. Oke, ini udah ada pertanyaan masuk 1, nanti kita jawabnya di sesi Q&A-nya. Untuk sekarang mungkin bisa melanjutkan tentang yang diberikan oleh psikolog Feli. Ya, ini kita lihat dulu tipe stres kita kira-kira yang seperti apa nih. Oke, apakah sudah? Kalau misalnya sudah, nggak usah diberikan skornya, dipegang dulu, karena ini nanti kita untuk ke yang berikutnya. Dipegang dulu, tapi kalau sudah, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar, sudah. Jadi kita bisa lanjut. Oke. Boleh dijawab di kolom komentar. Cik, mungkin apakah ada di waiting room peserta yang akan datang, yang akan masuk? Karena saya dapat notifnya malah di sini, di screen share-nya. Di sini sih udah pas 6 orang ya. Untuk oke. 6 orang kan ya? Oke. Udah semua ya ibu-ibu? Boleh kita lanjut? Oke, lanjut ya. Oh, untuk jawabannya nggak di-share di sini? Jawabannya masih enggak. dipegang dulu sendiri-sendiri? Iya. Nah, ini dia. Kita lihat. Untuk pertanyaan nomor 1,
ibu-ibu dan teman-teman tadi skornya berapa. Jadi misalnya skornya kira-kira berapa, dan seterusnya. Pernyataan nomor 7, skornya kira-kira berapa. Nanti 3 ini digabung. Tuliskan skor besarnya di sini. Berapa. Dan ini berlaku untuk yang ini juga. Pernyataan nomor 2, skornya berapa. Pernyataan nomor 5, skornya berapa. Pernyataan nomor 8, skornya berapa. Pernyataan nomor 3, skornya berapa. Untuk pernyataan nomor 6 dan pernyataan nomor 9, masing-masing skor berapa. Kemudian dijumlahkan. Boleh taruh di atas judulnya ini, tipenya ini. Kalau sudah, minta tolong lagi diutarakan di kolom komentar. Sudah, cukup gitu aja. Sudah? Ada yang sudah? Belum ada jawaban sih kalau kali. Oke, ada permintaan dari peserta untuk balik ke slide sebelumnya. Oke, boleh. Oke, kalau perlu balik ke slide yang tadi, kabari juga. Apakah sudah? Apakah sudah? Mungkin butuh kembali ke sini untuk nomornya. Oke, jawabannya sudah semua. Ibu-ibu dan teman-teman bisa jawab di kolom chat jika sudah, karena kita mungkin akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Sudah. Oke, mungkin sudah ya. Kita coba lihat ya. Jadi ini adalah tipe-tipe stres
sudah utarakan. Emosional. Nah, begini. Biasanya kalau stres jadi gampang marah, jadi senggol bacok, lebih sering merasa tidak bahagia, kayaknya ada aja yang mengganjal, jadi sulit bersantai juga nih sama yang kita biasa, yang biasanya kita sukai. Benar seperti ini, ibu-ibu dan teman-teman yang merasakan di kategori emosi ini? Oke. Kemudian untuk yang tingkah laku, jika skornya nanti, jadi kan tadi udah kita skor nih masing-masing dari akumulatif semua ini, dapat skornya. Yang paling tinggi yang mana di antara 3 ini? Nah, itu biasanya adalah stress style kita. Kenapa kemudian saya kasih ini? Agar kita bisa langsung aware. Stres ya. Dan dengan kita tahu bahwa kondisi jadi kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangani si stres ini. Oke. Kita lanjut ya, Cik. Oke. Mungkin ini ya, kita mulai dengan jenis-jenis stres lagi. Kenapa kemudian saya juga memberikan ini? Karena rasanya tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi saya memang memberikan ini, maka tadi saya bilang mudah-mudahan jadi tidak seperti kuliah. Jadi kita bisa berinteraksi dengan cukup baik sesudah kita tahu dengan banyak apa sih stres ini gitu. Bagaimana sebenarnya regulasi stres seperti itu. Nah, jadi kalau di sini stres itu sebenarnya tidak selalu buruk, ibu-ibu dan teman-teman, bahwa ada yang namanya eustress atau pleasant stress. Nah, ini stres yang pada tingkat tertentu justru memberikan dampak positif. Responnya positif, menjadi merasa tertantang, termotivasi, dan kemudian mengoptimalkan fungsi kita. Contohnya kayak gini. Jawab pertanyaan dari penguji dengan baik. Nah, itu sebenarnya kita dalam kondisi stres. Artinya, harapannya mungkin lulus aja sih, nggak perlu ada sidang. Tapi ternyata kan dalam kenyataannya harus ada sidang. Dan itu itu tadi, balik lagi, itu sesuatu yang sifatnya menekan sehingga dia memunculkan stres. Tapi dia justru stres yang membawa respon positif, justru memberdayakan kita banget. Bahwa, oke, dia ngasih energi dengan adanya stres ini saya harus semakin belajar dan menguasai materi agar nanti waktu sidang jawabnya tuh oke, bisa stresnya positif tuh, stresnya baik. Dengan baik agar dia kalau memungkinkan bisa kemudian pindah ke arah stres yang positif, eustress itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, nah nanti baru kita tangani. Kemudian ada juga namanya distress. Distress ini justru memang memunculkan dampak negatif. Memang kebanyakan stres yang dilaporkan, yang dikeluhkan seperti ini. Jadi membawa respon-respon yang negatif, memberikan ancaman dan tuntutan. Dia juga mengganggu homeostatis tubuh ya, seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Kemudian ada juga hyperstress, stres yang berlebihan, yang sangat mengganggu. Kemudian ada juga hypostress. Hypostress ini justru kurangnya stimulasi stres yang memadai. Oke, nah ini dia kita lihat tingkatan stres. Tingkatan stres. Jadi stres itu ada yang akut, episodik, dan kronis. Jadi kalau yang akut itu yang biasanya sering kita rasakan. Dan dia relatif singkat, efeknya juga terbatas pada kesehatan fisik ataupun mental. Artinya
ketika stresornya, pemicu stresnya sudah hilang, ya stresnya juga ikutan hilang. Udah rilis, oh udah selesai sidang, oh udah stresnya juga hilang. Intensitas stresnya itu tinggi. Jadi ketika bertemu dengan stresor X, dia akan mengalami stres. Hilang sih kemudian si stresor X ini, tapi dia akan berulang lagi ketika melihat si stresor ini. Jadi dia tidak terselesaikan, artinya dia akan kembali lagi, berulang. Nah, itu. Jadi akan mudah marah, punya pikiran-pikiran negatif. Wah, nanti kalau misalnya gini lagi gimana ya? Nah, itu. Biasanya stres yang episodik ini akan terjadi pada individu-individu dengan gaya hidup yang penuh tekanan. Artinya memang secara psikologis mengalami tekanan-tekanan dan gaya hidup yang penuh tekanan. Kemudian yang memang mengalami kecemasan. Aduh, gimana ya nanti? Aduh, nanti kalau saya melakukan ini kira-kira gimana? Kalau saya memilih ini kira-kira akan begini nih kayaknya. Pokoknya pikirannya condongnya ke yang negatif. Artinya mensugesti diri sendiri dan memunculkan pikiran bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dipikirkan itu akan arahnya ke negatif. Nah, kebayang ketika itu berlangsung lama, ya orang tersebut akan kehilangan motivasi untuk mencari solusi. Kayaknya emang nggak ada lagi nih solusinya, udah nggak ada gunanya nih hidup lagi. Nah, akhirnya percobaan bunuh diri. Nah, yang ini juga walaupun tidak banyak, tapi ada yang seperti ini. Nah, itu ketika stres tidak tertangani dengan baik, pada akhirnya akan lari ke percobaan bunuh diri. Seperti itu, sangat miris ya. Kalau yang tadi saya bilang yang cuma merasa stres doang, ternyata stres juga bisa berakhir dengan percobaan bunuh diri. Oke. Nah, ini dia. Stres itu sebenarnya bisa dikelola, bisa dimanajemeni. Ini saya akan bahas teman-teman bagaimana kemudian memanajemeni mengelola stres ini. Tapi yang harus diingat dalam pelaksanaannya tidak efektif, percuma aja. Jadi lebih baik pilih salah satu, tapi memang oke, ini kayaknya dampaknya oke banget ya, memang meregulasi stres banget. Oke. Ini yang pertama, identifikasi sumber stres. Artinya kita tahu dulu nih. Nah, dengan tadi kita sudah melihat tipe stres kita seperti apakah emosional, behavior, ataupun kognisi yang tadi emosional, balik lagi coba. Nih, ataupun pikiran. Nah, kita kan bisa tahu tadi gejalanya apa aja. Nah, kita kemudian bisa track nih, sumbernya apa? Sumbernya mungkin karena pekerjaan deadline, karena tugas pekerjaan yang terlalu banyak, karena tuntutan yang terlalu tinggi. Nanti ditimbang-timbang kira-kira mana ya yang cocok untuk ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Nah, avoid. Yang pertama itu avoid. Avoid itu hindari stres yang tidak perlu. Jadi kadang-kadang stres itu yang memicu adalah kita sendiri. Padahal secara sadar, kita itu tahu nih, coba ya kita lihat di poin yang pertama. Kita itu tahu ketika kita menerima, saya bawa ke contoh yang sederhana aja.
kita tahu batasan diri kita bahwa oke, sebenarnya saya bisa menyelesaikan kerjaan itu dengan tugas 5 aja gitu. Tapi kadang kita suka bablas, nggak apa-apa lah 7, 8, bahkan 10. Padahal sebenarnya yang seperti itu justru memunculkan tekanan buat kita. Ketika kita sudah menyelesaikan sampai 3 dan masih belum beres karena memang ternyata tugasnya banyak, ini harus selesaiin 10, itu justru kayak mengundang stres sendiri gitu. Padahal nggak apa-apa kita belajar mengatakan bahwa diskusi dengan diri sendiri bahwa oke, kayaknya nggak dulu ya, kayaknya udah segini dulu aja ya, nanti bisa capek, bisa lelah, bisa exhausted. Nah, seperti itu. Lalu batasi hubungan dengan orang yang memicu stres. Jadi kalau sekarang itu yang lagi familiar banget sama kita itu adalah toxic relationship. Jadi ada orang-orang yang memang bawaannya tuh justru menjatuhkan, tidak support dan sebagainya. Nah, bukan berarti kita tidak boleh berhubungan dengan yang seperti ini, tapi lebih dibatasi. Artinya mungkin pertemanannya sifatnya peripheral aja, tidak ada pelibatan emosional, jadi memang hanya sekedar berteman gitu. Karena biasanya orang-orang toksik pun mereka kadang-kadang tidak sadar bahwa mereka sedang meracuni kita gitu. Jadi ya salah satu caranya batasi interaksi. Kemudian kelola atau kontrol lingkungan sekitar kita. Jadi jangan dekati trigger-trigger yang mungkin memicu stres kita. Lalu kelola atau kurangi to-do list. Ini balik lagi ke poin pertama, berhubungan nih. Jadi pilah-pilah mana kira-kira yang menjadi skala prioritas kita. Jadi kalau rasanya ini masih bisa ditunda, mengubah cara berkomunikasi dan situasinya. Jadi mengubah cara berkomunikasinya. Biasanya kita kalau stres itu lebih banyak dipendam sendiri, kayak nggak apa-apa lah, ini cuma gini doang, nanti juga hilang. Nah, mungkin bisa kita ekspresikan perasaan kita. Kita asertifkan, jadi ubah situasinya. Misalnya nih, di tempat kerja, kita satu ruangan dengan teman kita. Teman kita ini kok kayaknya sering banget ngubek-ngubek meja kita, padahal kita orangnya orang yang rapi gitu. Dia sering datang, pokoknya meja kita jadi nggak rapi seperti yang kita harapkan. Itu kan kesel karena tidak nyaman. Saya pengennya meja saya bersih, tapi kenapa meja saya jadi kotor? Karena ada rekan yang kemudian yang bikin mejanya jadi berantakan gitu. Ayo kita belajar asertif mengutarakan bahwa oke, saya bukannya tidak mau kamu ke meja saya, tapi saya juga tidak bisa kalau meja saya berantakan. Bisakah ketika misalnya main ke meja saya, tapi juga nggak bawa gelas, nggak bawa piring misalnya. Ini contoh misalnya. Kalau perilaku seperti itu, oke. Meja saya terbiasa rapi ya memang. Orang akan melihat juga bahwa oke, memang si Feli ini orang yang terbiasa rapi misalnya. Dan buat jadwal yang berimbang situasinya ya. Buat jadwal yang berimbang, misalnya pekerjaan dengan keluarga, apakah karena waktu yang habis di pekerjaan, kemudian waktu untuk keluarga jadi terkuras, dan ini justru memunculkan kecemasan atau stres. Nah, ini kita harus memang belajar untuk mengelolanya agar berimbang. Sosial dan solitary artinya walaupun kita butuh untuk berkumpul dengan teman atau berinteraksi,
kita juga memang ada saatnya butuh me time. Yuk kita terima bahwa nggak semuanya bisa kita rubah, tidak semua hal bisa kita kontrol, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Jadi ada hal-hal yang memang sudah begitulah gitu, harus kita terima bahwa oke, memang jalannya harus seperti itu gitu. Dan kita terima, kita lepaskan harapan-harapan itu. Kalau saya biasanya kalau biasa saya di ruang praktek itu suka adanya akhirnya muncul kecemasan. Biasa saya tuh inginnya seperti ini, tapi sampai usia saya sekian puluh tahun saya nggak bisa mencapai ini gitu. Atau saya inginnya keluarga saya seperti ini, tapi sampai saya segini saya sudah komunikasikan dan lain-lain, tapi kok nggak berubah gitu. Nah, sesudah menjalani sesi atas harapan-harapan yang tidak tercapai, kemudian memang muncul insight bahwa oke, berarti memang ada hal-hal yang saya tidak bisa. Nggak bisa serta-merta bilang, ya gimana lagi, udah takdir misalnya. Regulasi psikis setiap orang nggak seperti itu gitu. Nah, salah satu akhirnya ujungnya adalah dengan penilaian bahwa tidak semua hal yang bisa kita kendalikan, tidak semua hal yang bisa kita terima, dan pada akhirnya kita memang harus melepaskan dan menerima itu gitu. Nah, jangan coba mengontrol apa yang tidak dapat kita kendalikan. Ini contoh sederhananya adalah penilaian orang lain. Coba ibu-ibu dan teman-teman, termasuk saya sendiri, saya dulu adalah tipe orang yang, aduh, kok kayaknya kalau saya melakukan ini, jangan-jangan mereka bisa berpikiran gini nggak ya? Gitu. Nah, kemudian seiring waktu, karena memang sekolahnya di psikologi juga kayaknya ya, jadi berobat jalan nih. Saya kemudian belajar untuk menilai bahwa penilaian orang, persepsi orang lain terhadap kita memang benar-benar tidak bisa ngontrol loh. Dia memang otak dia sendiri, proses mental dia sendiri. Kita juga bukan cenayang. Akan bersifat subjektif. Gitu. Kemudian lihat sisi baiknya, personal growth, pertumbuhan kita pribadi. Ada hal-hal yang terjadi, memang kemudian kita bisa lihat, oke, misalnya nih kita kehilangan apa ya? Kehilangan uang misalnya. Wah, saya kehilangan uang 100.000. Padahal saya kan pengen beli makanan gitu. Mungkin kalau kita lihat sisi baiknya, mungkin yang ngambilnya orang yang memang butuh, ya udahlah, anggaplah saya bersedekah. Atau dengan hilangnya uang ini berarti pelajaran ke depannya bahwa saya harus lebih teliti dan hati-hati menyimpan uang, jadi nggak ceroboh gitu. Kemudian belajar memaafkan dan let it go. Sebenarnya ini bukan suatu proses yang mudah, karena memang baiknya forgiving ini ada sesinya lagi karena akan panjang, tapi juga bukan berarti kita tidak bisa memaafkan dan let it go gitu. Cuma memang ketika kita belajar memaafkan akan lebih banyak menghasilkan energi positif. Dari penelitiannya seperti itu. Dengan percayai. Jadi ada orang terdekat belum tentu kita percayai. Nah, ini bagikanlah kepada orang yang memang kita percayai, yang kita memberikan itu pun dengan yakin gitu. Nah, atau ketika dirasa masih tidak mencukupi, sangat disarankan untuk menemui psikolog dan berkonsultasi dengan psikolog. Oke. Kemudian beradaptasi dengan stresor.
pemicu stresnya. Reframing, balik lagi kita lihat dengan perspektif yang positif. Jadi ketika sudah dihujani dengan pikiran-pikiran negatif, kita bentuk ulang nih stresornya. Oh, stresornya misalnya apa, kita rangkai lagi kerangkanya. Oke, berarti dengan stresornya seperti ini, saya merasa tertekan di sini. Ini yang bisa saya lakukan, ini yang bisa saya usahakan untuk mengurangi si stres ini. Kemudian nilai situasinya. Situasi stres ini, apakah benar-benar sepadan untuk saya menghabiskan waktu sekian hari bersedih misalnya, atau memang sebegitunya sampai saya kayaknya perlu menghabiskan waktu berhari-hari untuk meregulasi stres ini. Ingat, stres yang berkepanjangan tidak terkelola dengan baik, kemudian akan pindah ke stase yang stres berikutnya. Karenanya kita perlu belajar untuk asertif, mengungkapkan perasaan, dan menemui psikolog. Gitu. Kemudian, mari kita kelola standar kita. Berapa banyak sih stres itu juga munculnya justru dari perfeksionalisme kita. Wah, ini harusnya tidak boleh ada garis, misalnya nih garis. Tidak boleh ada garis lain yang keluar dari garis ini. Ini kalau kita perfect gitu. Ini kan harus di dalam ini. Ketika ada yang keluar sedikit aja tuh kok kayaknya kesel banget gitu. Nah, ini juga bisa seperti itu. Kita kelola perfeksionalisme kita. Oh, oke, nggak apa-apa lah kalau misalnya pencapaiannya masih kurang sedikit dari yang ditargetkan. Toh dengan ini ternyata hasilnya sudah optimal juga. Gitu. Atau siang hari, ingat kembali apa yang bisa disyukuri. Misalnya, wah bersyukur saya masih bisa bangun pagi untuk sholat subuh atau beribadah subuh misalnya. Saya bisa sarapan, nggak usah yang berat-berat, yang bisa disyukuri. Saya bisa sarapan kesukaan saya. Oh, saya bisa bangun pagi di samping suami saya, atau saya bisa bangun pagi melihat kucing saya. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya kecil, tapi besar manfaatnya kalau disyukuri. Artinya dengan mensyukuri hal-hal seperti itu, kita akan belajar bahwa ada banyak hal ternyata yang bisa disyukuri dan kita nggak sendirian. Artinya masih ada Tuhan yang memberikan banyak hal untuk bisa disyukuri, dan diri kita yang begitu hebatnya untuk bisa menjalani hari itu. Gitu. Jadi hal-hal ini bisa menekan si perasaan negatif yang nanti akan muncul. Begitu. Nah, tambahannya olahraga, kayak yang tadi kita bilang, ada 47% orang yang membuktikan olahraga itu dapat. Kemudian bangun relasi yang sehat jadi berkurang. Atau berapa banyak dari kita yang ketika sudah menikah dan punya anak, kemudian sudah tidak lagi memperhatikan self-care dan hobi, nanti aja lah, nanti aja. Padahal kita juga butuh diri yang sehat, psikis yang berdaya, yang sehat untuk bisa menjalankan peran-peran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kelola waktu, lalu hidup sehat, jangan lupa reduksi stres segera, dan jika memang dirasa perlu konsultasi bersama psikolog klinis. Kemudian, nah ini Cik, kita praktek. Mungkin ibu-ibu dan teman-teman boleh dibuka videonya, karena saya butuh lihat, karena memang ini kenapa saya batasi jumlah peserta, salah satunya ini, karena ini praktek yang saya perlu lihat, karena bekal, takutnya kalau dalam prosesnya tidak seperti yang diharapkan, justru akan menimbulkan efek yang tidak diharapkan. Jadi
Saya minta tolong, apakah videonya bisa dibuka? Kalau ramai, saya kebayangnya kita harus punya fasilitator, jadi saya bilang, Halo, oke. Teman-teman sekalian, ibu-ibu dan mbak-mbak atau kakak-kakak bisa dinyalakan kameranya dan ya bisa dinyalakan kameranya dan bisa di unmute. oke, di-unmute aja nggak apa-apa. Cik minta tolong dilihatin teman-teman, misalnya ada yang masih kurang tepat atau gimana. Oke, nah ini kita mulai ya. Sekarang coba teman-teman siapkan stopwatch atau apa Handphone, pakai handphone bisa juga. Pakai handphone boleh. Nah, saya juga akan pandu dengan stopwatch di sini ya. Oke. Boleh diambil dulu yang bisa buat memperlihat waktu, bisa dengan stopwatch atau dengan handphone, aplikasi di handphone di jamnya. Udah semua ya? Saya udah siapin juga nih stopwatch-nya. Jadi nanti kita akan coba dalam 1 menit, ibu-ibu dan teman-teman, hitung nafas. Jadi dalam 1 menit berjalan, berapa banyak nafas yang dihembuskan. Jadi 1 tarikan, 1 hembusan itu nilainya 1. 1 tarikan, 1 hembusan itu nilainya 1. Nengok si Rudi buat pot kan. Mungkin di mute dulu, Cik. Nggak apa-apa, yang penting suara saya terdengar. Yep. Boleh, teman-teman. Oke, nah saya ulang ya. Jadi 1 tarikan, 1 hembusan itu nilainya 1. 1 tarikan, 1 hembusan nilainya 1. Oke, kita coba. Ada yang mau ditanyakan dulu? 1 tarikan, 1 hembusan nilainya 1 ya. Oke, kita mulai. Hitung nanti ada berapa kali dalam 1 menit itu. Ya, sudah. Gimana rasanya? Boleh di-sharing, teman-teman? Mungkin boleh dibuka ya, Cik. Ada yang mau sharing dalam 1 menit ini berapa tarikan dan hembusan nafas dalam hitungan 1? Berapa? Berapa banyak? Adakah yang mau sharing? Kalau mau sharing, boleh langsung dibuka aja mikrofonnya. Ya, atau kalau enggak pakai isyarat di tangan. Oke, satu-satu. Dari Bu Desi dulu, ada berapa kali tarikan nafas, Bu?
Ada 20. Oke, ada yang lebih dari 20? Lebih dari 20. Berapa, Mbak Ayu? Berapa? Kalau boleh tahu? Atau rentang aja, mungkin 25 sampai 30 misalnya rentangnya aja. Di 25 sih, Mbak. Di 25. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Ada lagi teman-teman yang mau sharing dalam 1 menit berapakah tadi terasa nafasnya? Oke, udah. Coba ya. Nah, oke. Sekarang kita coba lagi nih dalam 1 menit, tapi dengan latihan pernafasan. 4-7-8. Nah, 4-7-8 ini tarik dalam hitungan 4. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi nariknya 4. Sebelum dihembuskan, tahan dulu sebanyak 7 kali. Jadi, hitung dalam hati bahwa 3, 4, 5, 8 lewat mulut. Kita mulai ya. 1, ingat 4, 7, 8. 1, 2, 3. Ada yang mau sharing? Mungkin Mbak Ayu, Mbak Nina mau sharing lagi sesudah dengan latihan pernafasan ini. Berapa jadinya ritme nafasnya? Ada yang mau sharing? Biasanya ini dengan seperti ini yang dirasa kalau saya ikut saya memberikan beberapa kali itu rasanya lebih tenang dan memang ritme nafasnya jadi kurang kebayang. Kita itu kalau lagi stres biasanya kayak sesak nafas, apalagi untuk stres yang sudah agak berat dan terakumulatif, itu biasanya jadi sesak nafas, jadi sesak dadanya jadi nggak nyaman. Nah, saya akan sangat menganjurkan latihan pernafasan ini. Sederhana tapi besar dampaknya. Lakukan ketika teman-teman berhadapan dengan stresor yang terasa sangat menekan, sadari bahwa langsung untuk mengambil latihan pernafasan ini, lakukan berulang sampai tenang. Kenapa kemudian ini membantu? Karena ketika kita dalam kondisi yang lebih tenang, aktivitas otak tentu akan lebih tenang, akan lebih pelan, dan produksi hormon pun jadi tidak melimpah gitu. Akhirnya fungsi kognitif kita pun akan lebih jernih. Oh oke. Berarti aku harusnya melakukan ini untuk meredakan si stres yang aku rasa gitu. Kalau kita tidak tenang, jangankan untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan, meregulasi stres ini gitu. Untuk bisa damai dengan sendiri aja itu udah susah banget. Nah, makanya saya selalu memberikan
tapi dampaknya besar pesan. Saya berharap bisa akan jauh berubah dari yang sebelumnya mungkin jadi gerasak gerusuk karena stres. Jadi sekarang memang masih stres sih, tapi stresnya lebih terkontrol. Dengan terkontrol kita jadi tahu harus seperti apa. Oke, terus ini yang kedua. Yuk kita ambil nafas dalam, buang. Nah, seperti itu. Terus sambil kita memberdayakan indera kita. Jadi, dalam satu ruangan nih, kalau saya lagi dalam satu ruangan, lihat dengan indera kita, dengan mata kita, apa yang kita lihat? Tandai atau spot warna-warna yang mencolok. Jadi, apakah hijau, apakah kuning, tandain aja. Hitung misalnya kuning. Ada berapa ya di dalam ruangan saya ini warna kuning? 1, 2, nah yang kayak gitu. Kemudian dengar kalau teman-teman, tapi ini harusnya topik lain sih. Nah, untuk mindfulness misalnya, dengar apa sih kira-kira yang didengar tuh yang benar-benar terdengar. Atau dengan merasakan, atau dengan sentuhan. Sentuhan ini misalnya kita lagi stres, lewat kucing kita, pegang kucing, elus-elus kucing, tapi benar-benar konsentrasi dan fokus dengan hal itu. Artinya kita memutuskan tuh oke, untuk saat ini saya maunya megang kucing dulu lah. Pikiran-pikiran yang negatif itu diblok dulu. Nanti ada waktunya untuk saya balik lagi memikirkan stres saya. Sekarang ini dulu. Bikin diri setenang mungkin dulu dengan memberdayakan indera kita. Gitu. Kemudian, ini juga salah satu teknik yang sangat mudah, gampang, bisa teman-teman praktekkan dimanapun, dan punya dampak yang juga luar biasa. Nih, kita, bentar. Namanya sensing fingertip. Sensing fingertip ini, teman-teman gabung. Jadi kelingking dengan kelingking dirapatkan yang jari ujungnya aja, yang bawahnya nggak usah. Agak sedikit ditekan. Nah ya, Paul benar tuh. Nah jadi gini, kemudian boleh sambil tutup mata ataupun tidak, tapi yang penting adalah cari posisi yang paling menyenangkan, yang paling nyaman. Rapatkan, rasakan aliran darah yang lewat di jari kita. Oke, boleh dilakukan sampai 1 menit atau sampai terasa lebih tenang. Nah, ini namanya sensing fingertip. Sensing fingertip ini salah satunya untuk melatih diri kita, memusatkan pikiran kita pada satu hal yang kemudian akan memunculkan ketenangan. Gitu. Oke, boleh nanti teman-teman coba ya sesudah ini ya. Yang penting sampai teman-teman bisa merasakan aliran darah dari si fingertip ini, dari ujung jari ini. Memang mungkin butuh waktu untuk belajar, nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah belajar. Ya, oke. Nah, sudah. Sampailah kita di ujung kegiatan kita. Demikian teman-teman. Pemaparan materi saya panjang ya, tapi mudah-mudahan tidak seperti kuliah terasanya, karena memang saya pengennya teman-teman tahu dulu stres itu apa gitu.